Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT yang pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang keempat, penelantaran yang diatur dan yang dapat diancam sanksi hukum meliputi tindakan seseorang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga. Yang pertama, faktor individu meliputi adanya disabilitas atau keterbatasan tertentu, pernah mengalami kekerasan atau pernah menyaksikan KDRT di masa kecil, tidak ada atau penolakan terhadap figur ayah atau adanya riwayat penyalahgunaan nafsa. Faktor interaksi dapat berupa konflik dalam perkawinan, kendali laki-laki terhadap harta dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang ketiga, faktor risiko dari lingkungan, misalnya adanya pengisolasian perempuan dari lingkungan, adanya kelompok sebaya yang berperilaku menyimpang, kemiskinan, status sosial ekonomi rendah, atau lingkungan bencana. Yang keempat, faktor masyarakat berupa penerapan konsep maskulinitas terkait kekerasan, toleransi terhadap hukum fisik bagi perempuan dan anak, penerimaan norma laki-laki sebagai pengatur atau pengendali perempuan, serta norma yang menerima bahwa kekerasan adalah salah satu cara menyelesaikan konflik. Psikologis perempuan terhadap KDRT. Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan kejadian yang dialami, dan perasaan takut melakukan aktivitas sehari-hari, depresi berat atau destruksi diri, dan gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya. Penjabaran perilaku konkret yang umumnya ditampilkan korban sebagai perwujudan dampak psikis dari kekerasan yang dialami. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat. Pencegahan KDRT. Yang pertama, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan di rumah tangga. Kedua, dibentuknya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan dan penyadaran kepada masyarakat, pendidikan, dan aparat bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Ketiga, mendidik anggota keluarga agar bisa menjaga diri dan terhindar dari KDRT. Yang keempat, memberikan pendidikan tentang HAM dan pemberdayaan perempuan. Yang kelima, membiasakan diri menolak kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan. Yang ketujuh, memberikan pembekalan bagi suami dan istri. Solusi dalam menangani KDRT. A. Menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. B. Menerapkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya. C. Kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. D. Komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dan adil dalam rumah tangga. E. Kesetaraan gender, kesetaraan peran gender dalam rumah tangga. F.
pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan menghindari pentingnya kekerasan. G. Hukum dan perlindungan hukum yang jelas dan perlindungan yang efektif untuk korban KDRT. Peran tenaga kesehatan pada kekerasan terhadap perempuan. Petugas kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pada proses pemulihan korban. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et referendum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, perintah daerah, atau masyarakat. Pada fase pemulihan, tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.